dia nanjak, dia turun, dia ke mata air, dia menghadapi babi hutan, tapi enak kalau dituntun oleh ahlinya. Benar? Pernahkah kita menyerahkan urusan kita ke Allah? Itulah masalah terbesar kita. Kita jarang megang Allah, menyerahkan ke Allah. Kita pikirin sendiri, kita tangisin sendiri, kita kekepin sendiri, makanya stres sendiri. Ya, Ibu, serahkan suamimu kepada Allah. Jadi bagaimana kalau diserahkan ke Allah, terus Allah menyalahkan ke yang lain? Yang udah curiga aja, Allah aja udah curiga, gimana ke suami, ya kan? Makanya stres. Harus berani serahkan ke Allah. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, banyak orang yang katanya mereka itu yakin harus sabar, harus ikhlas. Tapi dikala mereka itu ditimpa masalah atau difitnah, mereka bilang kesabaran saya ini ada batasnya, begitu. Nah, sebenarnya menurut AA, kesabaran itu ada batasnya atau tidak ada batasnya? Tergantung definisi sabarnya. Kalau kesabaran itu adalah kegigihan untuk patuh dengan apa yang Allah sukai, maka tidak ada batas. Misalkan ditempeleng satu, kemudian dia minta maaf. Kesabaran kita adalah memaafkan, karena memaafkan yang Allah sukai. Tapi dia sudah nempeleng dan dia akan memukul, maka kesabaran kita adalah menangkis dan hantam saja supaya dia tidak zalim. Kan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Kita harus menolong orang yang zalim dengan cara cegah kezalimannya, gitu. Jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu proses aktif untuk memilih tindakan yang disukai Allah, itu sabar. Makanya kalau orang nempeleng terus minta maaf, walaupun sakit, ya, Allah lebih suka memaafkan. Kita pilih memaafkan. Tapi dia nempeleng dan dia akan memukul kita, lalu kita diam, itu bukan sabar, itu konyol. Kita harus tolong tuh orang yang mau zalim. Mungkin dengan kita ambil batu lalu kita remas, batu aja yang keras hancur gimana kepala saudara. Jelas? Baik, selanjutnya. Ini penting tuh barusan tentang sabar. Jadi mah jangan dinikmati sendiri ceramah. Ya, silakan. Lebih banyak kurangnya. Sabar itu sebuah proses aktif, ya. Silakan. Ada lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, masih dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno, saya datang dari Halle, bukan dari Jepang. Tadi travel jam 3 supaya bisa silaturahmi sama. Yang pertama, saya minta doa supaya tahun depan saya bisa lulus. Yang kedua, seingat saya dulu punya konsep 5S, ya, senyum, sapa, dan sebagainya. Tapi ternyata waktu pertama kali saya datang sini, justru orang-orang Jerman ini yang mereka menerapkan nggak kenal, mereka sapa halo, dan mereka lebih tertib, bersih. Kira-kira apa yang salah dengan bangsa kita dan proyeksinya AA, kira-kira kita perlu berapa generasi untuk bisa menerapkan justru yang nilai-nilai yang diajarkan oleh Muslim, gitu, Pak? Baik. Apa yang salah? Banyak. Terutama yang salah itu kita, ya. Jadi kalau saya melihat semua ini ujungnya 3 era. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Dulu konsep dakwah yang dibawakan adalah manajemen kolbu, 5S. Tapi sekarang manajemen kolbunya beda dengan manajemen kolbu dulu. Kalau dulu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan berbagainya.
agar orang lain senang. Sekarang tidak. 5S dilakukan agar Allah senang. Beda. Ada kebaikan yang ingin dilakukan supaya orang suka, tapi ada kebaikan yang ingin dilakukan supaya Allah ridho. Kalau tauhid sudah bagus, Mas. Jadi sekarang ini dakwahnya yang tadi itu dakwah tauhid namanya ya, hanya dikemas dengan bahasa yang lebih aktual. Kalau orang sudah yakin ke Allah, itu akan mudah berubah. Contoh koruptor, itu penyebab intinya adalah kurang iman, bahkan mungkin tidak punya iman, walaupun dia sholat, puasa, haji. Karena kalau orang sudah yakin rezeki dari Allah, itu tidak perlu pakai licik. Mau ngapain licik? Tiap kita sudah ada rezekinya masing-masing. Gajah aja nggak sekolah segitu gedenya. Kenapa kita sekolah nggak gede? Karena bukan gajah. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Harusnya cecak depresi total. Karena bagaimana dia nggak depresi? Makanan dia terbang semua. Sedang dia ngedampok. Tapi kita lihat mana yang lebih hebat ngedeketin. Cecak ngedeketin nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Rezeki ngedeketin cecak atau cecak ngejar rezeki, mana yang lebih hebat? Rezeki. Nyamuk pasti ngedeketin cecak, benar? Sekarang kita, ini ilmu tauhid ya Pak ya. Kalau tauhid sudah bagus, koruptor hilang. Yakin kan? Kita nih, ini yang stres-stres takut nggak dapat rezeki, saya mau kuliah supaya saya dapat rezeki. Lebay, jangan. Kan gitu. Kuliah itu supaya dekat dengan Allah, supaya hidup manfaat bagi makhluk-makhluk Allah. Titik. Rezeki mah nggak usah dipikirin, udah ada di perut ibu aja, kita nggak mikir apa-apa, beres rezeki, ya kan? Benar. 9 bulan kita di lapisan 7 lapis terdalam di sini, cukup. Dan bukan hari demi hari, detik demi detik sel itu bertumbuh dengan presisi. Ini kan rumit, jadi kuku, jadi tangan, jadi tulang, jadi otak, jadi paru-paru. Di dalam siapa yang ngurus? Hah? Jawab. Ibu bapak nggak tahu apa-apa. Gambar anak juga gagal. Kalau ibu bapak bikin anak, coba desain dulu. Mau kayak apa kita ini? Makanannya juga nggak terjaga. Jengkol, petai, kerupuk, kedok-dok. Dari segi nama aja udah. Coba, kalau di kepala kita tersisa petai 1. Benar? Waktu bayi kita nggak tahu apa-apa, 11 bulan berbalik. Rezeki ada tidak? Ada tidak? Ada. Allah datangkan lewat air susu ibu. Ibunya tidak punya air susu, sapi mengeluar. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab. Bayi itu tidak perlu sapi, tapi perlu salah air susunya. Makanya datang air susu. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Pasti ada. Sekarang saudara juga begitu. Coba lihat waktu makan. Hebat mana kita ngedatengin makanan atau makanan mendatangi kita? Nasi dari Thailand sampai garam, ikan, ayam, sayuran. Kita paling berapa langkah, tapi makanan kita berapa puluh ribu langkah kepada kita. Benar? Benar? Dan itu bukan hanya tadi, tapi sepanjang hidup kita seperti itu. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Semua ada rezeki. Jelas kan? Jadi kalau tauhid sudah mantap, udah gak takut lagi. Bukan takut tidak punya uang, takut tidak yakin ke Allah, takut tidak punya syukur, takut tidak punya sabar, takut tidak punya jujur, takut tidak punya sempurnanya ikhtiar. Jadi sekarang ngajarin tauhid, makanya kekerotingan di sini.
Enak ilmu tauhid tidak? Oh, kalau ilmu tauhid makin mantap, makin nyaman. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Makin yakin ke Allah, tauhid, hati tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenang. Ya, cukup. Ada lagi ibu-ibu? Dari ibu-ibu. Ibu-ibu. Cukup lah. Kita masih ada waktu 20 menit nih. Nggak usah dipaksakan. Mau sholat itu. Ya. Saudaraku sekalian. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan kedua belum dijawab Pak, yang proyeksi. Oh, proyeksi apa, Mas? Ini Mas Reno, kalau kita datang ke orang-orang Iya. sudah menerapkan ajaran Islam. Iya, gini ya, kalau dari segi ilmu tauhid ya, saya kesini belajar, Mas. Saya berkali-kali, saya dengan izin Allah senang keliling dunia gitu untuk belajar. Karena bagi saya nggak ada luar negeri, semuanya milik Allah. Orang Jerman semua ciptaan Allah. Semuanya ini sumber inspirasi bagi kita. Kita bersyukur diberi hidayah, diberi Al-Quran. Makanya dari sini, oh begini, kalau disiplin, contoh ya, yang saya lihat dari Jerman ini disiplin. Padahal pelajaran disiplin itu ada dalam sholat, disiplin waktu. Kan 5 kali sehari kita disiplin waktu. Harusnya orang yang sholatnya khusyuk pasti disiplin terhadap waktu. Yang dinamakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu itu pasti bukan datang pada waktunya, datang lebih awal dari waktunya, ya kan? Ya, saya juga nyoba. Sekarang kalau ceramah gitu, ceramah pada zuhur setengah 12 sudah ada. Jamaah belum datang, udah datang dulu. Nanti jamaah telah datang, tank mulai ada ini pembawa acara udah berdua aja ceramah, ya. Gitu. Tank selesai waktunya pulang. Jadi, wah kenapa baru juga ceramah udah pulang? Nah, jadinya pada zuhur sampai jam setengah 2 selesai. Itu pelajaran juga buat yang biasa telat, ya. Disiplin bersih. Orang Islam tidak berani sholat tanpa wudhu, benar? Selain Sikabayan, ya. Sikabayan memang dia sholat. Waktu sholat dia kentut. Kata orang, Kabayan, batal kamu. Yang enggak dong. Kenapa enggak? Kan saya nggak wudhu dulu, gitu. Yang 3, disiplin tertib. Di sini kan tertib, Jerman ini ya sangat tertib. Coba sholat, ada yang berani ngaco sholat? Nggak ada, rapi semua, benar? Nggak ada yang berani nyusul duluan. Allahu Akbar, ruku. Semuanya tertib. Sebetulnya Islam sangat punya konsep itu. Dari sholat aja. Yang keempat, disiplin fokus. Kan yang paling penting dalam hidup ini fokus. 5 kali sehari kita belajar disiplin fokus. Seperti kaca pembesar Suryakanta, itu kan bisa membakar tuh karena fokus. Jadi saudara, kalau ada yang tidak lulus dan sebagainya, besar kemungkinan bukan karena bodoh, tapi nggak fokus. Jatuh cinta. Kenapa? Saudara seperti yang kurang fokus. Iya, orang kalau udah jatuh cinta, fokusnya udah beda. Ya, fokus belajar dan fokus dia, boros waktu, boros tenaga, boros pulsa dan boros dosa. Dan ya seperti itulah. Jadi sudah ada. Kemudian contoh lainnya tawadu. Dalam sholat itu kan latihan telapak kaki dengan kening sama. Artinya membumilah. Dan salam. Salam itu adalah garansi. Assalamualaikum, saya tidak akan merugikan orang. Itu udah garansi tuh 5 kali sehari kita jamin orang tidak terugikan oleh kita. Hanya mungkin kita baru sampai ke ritual ya, belum kepada yang kontekstualnya. Gitu. Kami coba, tapi base-nya mungkin kalau kita bisa mengamalkan, base kita tauhid, itulah yang akan membuat menang, ya. Karena base kita adalah amal soleh semuanya. Kalau di sini mungkin masih takut oleh aturan, ya. Tapi kalau kita berbuat kebaikan adalah karena amal soleh. Ya, gitulah kurang lebih. Tapi saya juga baru babak 2, kan dakwah itu berbagai babak ya.
pertama dulu babak pendahuluan, kemudian babak belajar tauhid, lalu diberi oleh Allah babak duniawi, darul tauhid berubah jadi darul duit.